Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi pendidikan yang umurnya udah 1000 tahun, tapi rasanya kok relevan banget sama zaman sekarang yang terobsesi sama kecerdasan. Ini bukan cuma soal jadi pintar, tapi soal jadi manusia yang utuh. Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita kan? Di dunia yang kayaknya semua diukur dari IQ dan prestasi akademik, apa bener jadi pinter doang itu udah jadi tiket emas buat sukses? Cukup nggak sih? Jauh sebelum ada istilah-istilah keren kayak EQ atau SQ, ternyata udah ada seorang pemikir hebat yang menjawab pertanyaan itu. Namanya Al-Ghazali. Dan pandangannya soal pendidikan, wah mungkin justru lebih kita butuhkan sekarang daripada kapanpun. Oke, kita bakal bedah pemikirannya satu persatu ya. Kita mulai dari kenalan dulu sama siapa sih Al-Ghazali ini, terus masuk ke konsep ilmunya yang bisa mengubah diri. Gimana dia melihat peran guru, konsep kecerdasan hati yang unik, dan yang paling penting, apa hubungannya semua ini buat kita hari ini. Sip, bagian pertama. Sebelum kita dalami idenya, kita harus tahu dulu dong, kenapa pemikiran orang ini begitu penting buat kita dengar. Jadi, siapa sebetulnya Al-Ghazali? Wah, namanya aja udah menggetarkan ya. Al-Ghazali ini bukan cuma sekedar orang pintar. Dia itu seorang polimath. Bayangin deh, umurnya bahkan belum 30 tahun, tapi dia udah jadi semacam Center of Excellence, jadi rujukan utama di Universitas Nizamiyah, salah satu kampus paling bergengsi di masanya. Nah, yang bikin dia spesial banget tuh, kemampuannya menggabungkan dua dunia, spiritualitas sufi yang begitu dalam dengan logika hukum agama yang sangat terstruktur. Kombinasi inilah yang bikin perspektifnya tentang pendidikan jadi luar biasa unik. Oke, sekarang kita masuk ke jantung filosofinya. Buat Al-Ghazali, ilmu itu bukan soal ngumpulin fakta atau informasi di kepala. Bukan. Ilmu itu soal transformasi diri. Dengerin deh kutipan ini. Singkat, padat tapi ngena banget. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan. Maksudnya, punya segudang pengetahuan tapi nggak dipraktekkan untuk jadi lebih baik atau berbuat baik itu sia-sia. Bahkan dia bilang itu junun alias gila. Jadi intinya jelas banget. Pengetahuan itu harus ada buahnya. Terus gimana caranya? Nah, Al-Ghazali ngasih kita resep 3 langkah yang super jelas. Pertama, tentu aja ilmu. Ini fondasinya. Tapi ini baru awal. Langkah kedua, harus ada amal, alias tindakan nyata, praktek dari ilmu yang kita punya. Terus yang ketiga, biar nggak salah arah, ada syariah sebagai panduan etis dan spiritualnya. Ketiga ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Analogi ini bener-bener sempurna buat ngegambarin idenya. Coba bayangin, ada kapal pesiar super mewah, teknologinya canggih, tapi terdampar di tengah gurun. Nggak ada gunanya kan? Nah, kayak gitulah ilmu tanpa amal. Pengetahuan kita itu butuh lautan tindakan biar bisa membawa kita ke tujuan. Lanjut ke pilar berikutnya dari sistem Al-Ghazali, yaitu peran seorang guru. Menurut dia, jadi guru itu bukan sekedar profesi, tapi sebuah panggilan suci. Coba lihat perbandingan ini. Ini dalam banget maknanya. Al-Ghazali menempatkan guru di posisi yang sangat tinggi. Kalau orang tua biologis itu ngasih kita kehidupan di dunia, maka guru, yang disebutnya orang tua ideologis, itu yang ngebantu kita membentuk kehidupan yang abadi. Caranya, lewat bimbingan akhlak dan spiritual. Ini bikin hubungan guru dan murid jadi jauh lebih dari sekedar transfer ilmu. Analoginya indah banget ya. Guru itu bukan kayak orang yang nuangin air ke gelas kosong. Bukan. Peran guru itu lebih mirip petani. Tugasnya membersihkan hama, kayak kebiasaan jelek, keraguan, atau pikiran negatif, supaya potensi alami yang udah ada di dalam diri murid itu bisa tumbuh mekar dengan subur. Jadi, ini tentang kultivasi, bukan sekedar instruksi. Nah, sekarang kita sampai di puncak pemikiran Al-Ghazali. Kalau memang ada yang namanya kecerdasan tertinggi, letaknya di mana? Jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Bukan di otak, tapi di hati. Jadi gini, waktu Al-Ghazali ngomongin soal qalb atau hati, dia nggak cuma ngomongin organ fisik yang mompa darah. Bukan itu. Yang lebih penting itu makna keduanya, sebuah esensi spiritual. Sesuatu yang halus, nggak kelihatan, tapi jadi inti dari diri kita. Disinilah, kata Al-Ghazali, letak pemahaman sejati, kebijaksanaan, dan keyakinan. Dan kalb ini nggak kerja sendirian. Dia itu pusat dari sebuah sistem batin yang kompleks. Ada akal, yaitu intelek atau akal kita. Ada nafs, yaitu jiwa atau ego yang isinya hawa nafsu dan keinginan. Terus ada ruh, yaitu ruh yang jadi sumber kehidupan.
Nah, pendidikan yang sejati menurut Al-Ghazali itu harus menyeimbangkan keempatnya, bukan cuma fokus ngasah akal atau akal doang. Mungkin ada yang mikir, wah ini filosofis banget ya, terus apa hubungannya buat kita yang hidup di abad 21? Eits, tunggu dulu, ternyata ini relevan banget. Nah, coba lihat data ini. Riset modern zaman sekarang ternyata sejalan banget sama apa yang diomongin Al-Ghazali 1000 tahun lalu. Kaget kan? Ternyata kesuksesan kita itu cuma sekitar 20% ditentukan oleh IQ. Sisanya yang 80% itu datang dari kecerdasan lain, yang sekarang kita kenal dengan nama kecerdasan emosional, EQ, dan kecerdasan spiritual, SQ. Jadi, kita bisa narik benang merah yang jelas banget di sini. Apa yang Al-Ghazali sebut sebagai pendidikan untuk qalb, nafs, dan ruh, itu esensinya sama dengan apa yang kita sebut sekarang, pengembangan EQ dan SQ. Istilahnya aja yang beda, tapi idenya sama persis. Pinter doang nggak akan pernah cukup. Dan ini dia tujuan akhirnya. Bagi Al-Ghazali, pendidikan itu bukan pabrik buat nyetak pekerja cerdas atau ilmuwan hebat. Tujuannya jauh lebih mulia dari itu, yaitu untuk membentuk insan kamil, manusia yang sempurna, yang seimbang antara akal, perasaan, moral, dan spiritualitasnya. So, pembahasan kita kali ini nih ninggalin satu pertanyaan reflektif yang kuat banget. Ketika kita ngomongin soal pendidikan, buat diri sendiri, anak kita, atau sistem secara umum, apakah fokus kita selama ini cuma melatih otak biar jago mecahin masalah? Atau kita juga sedang berusaha membina jiwa untuk menemukan makna? Sebuah pertanyaan dari 1000 tahun lalu yang kayaknya mendesak banget buat kita jawab hari ini.